Baik pemirsa, di awal tadi kita sudah sampaikan cuplikan dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa Presiden boleh ikut berkampanye, boleh juga memihak. Nah ini kemudian menuai pro dan kontra. Banyak juga akhirnya mempertanyakan netralitas dari Presiden Joko Widodo dan juga aparat pemerintah. Tapi sebelum nanti kita dengarkan suara para narasumber, bagaimana suara dari masing-masing perwakilan pasangan Capres-Cawapres, kita akan lihat terlebih dahulu kabar yang sudah kami siapkan berikut ini. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden Pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi itu merespon kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Pernyataan Presiden Jokowi ini pun mendapat tanggapan, pro dan kontra pun mencuat. Memang keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Gibran mendampingi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Lantas benarkah seorang presiden boleh ikut berkampanye dan apakah pernyataan Jokowi tersebut membuktikan dugaan beberapa pihak bahwa presiden mendukung salah satu paslon? Bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik mengingat hari H Pilpres sudah semakin dekat? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo tentunya juga punya dasar hukum, punya alasan yang kuat, akhirnya bisa sampai menyampaikan hal itu. KPU juga sudah menjelaskan bahwa memang ada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengatur itu semua. Presiden boleh berkampanye. Kemudian salah satu syaratnya adalah asal tidak menggunakan aset negara, milik negara ataupun juga fasilitas negara. Tapi tidak bisa dipungkiri masyarakat kemudian berpikir netral nggak ya kemudian? Apakah kemudian ini menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden? Apakah kemudian presiden juga bisa menggerakkan instrumen-instrumen yang lain, sumber daya yang lain untuk bisa mendukung salah satu pasangan calon? Kita akan bahas mengenai hal ini nanti. Bang Habibur Rahman selaku juru bicara juga dari Capres 02 akan menjelaskan mengenai hal ini dan juga bagaimana pandangan dari kubu 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Habib. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bersama kami Bang Emrus yang juga mewakili pasangan 03 yang juga nanti akan menyuarakan suara pasangan 03 seperti apa sih? Karena memang ada beberapa tokoh-tokoh dari PDIP yang memberikan ketidaksetujuannya tentunya mengenai hal ini, perlawanannya atau bentuk kontranya. Nanti juga tentunya Bang Emrus Syoming akan memberikan alasannya kepada kita. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam. Baik, dan juga selaku pengamat politik, ini Kang Ujang Komarudin juga akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Baru umroh. Malam. Baik, masih kerasa hawa-hawanya kita. Baik, nah ini juga nanti kita akan berbincang juga, masih mencoba kami untuk bisa berkomunikasi dengan Bang Refli Harun selaku juru bicara juga Timnas Amin ataupun pasangan Amin, pasangan Capres-Cawapres nomor 01. Tapi Kang Ujang bagaimana melihatnya sebelum kita dengarkan suara dari masing-masing calon atau jubir Capres-Cawapres ini? Kang Ujang selaku pengamat politik bagaimana? Karena memang sudah ada landasan hukumnya. Ya ada dua sisi. Pertama ya secara legal formal boleh. Itu pasal 281 tidak diragukan lagi karena presiden itu menyelenggarakan negara, menjalankan pemerintahan berbasis pada aturan konstitusi maupun undang-undang pasti. Ya kalau tidak ya pasti akan di-impeachment kan begitu. Dalam konteks ini apa yang tidak ada yang salah dari pernyataan Pak Jokowi karena legal formalnya betul. Tetapi memang dalam konteks kita bernegara, dalam konteks persaingan, kompetisi, ini yang membuat katakanlah ya lawan politiknya menjadi ya tidak nyaman. Karena dianggap kalau posisi presiden di mana posisi kepala negara dan kepala pemerintahan punya akses kuat, harus punya kekuatan yang powerful untuk menggunakan katakanlah ya alat-alat negara dalam konteks memainkan perannya sebagai politisi lah katakanlah sebagai itu. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi kan kita bisa mengawasi. Kita semua rakyat Indonesia bisa mengawasi apakah memang nanti ketika presiden ikut kampanye artinya ada keberpihakan katakanlah pada paslon 02 kan kita bisa awasi bersama. Kalau ada pelanggarannya tinggal dilaporkan ke Bawaslu agar kita semua fair. Artinya
dalam konteks kita aturan bernegara, ya ada aturannya dan boleh. Tetapi dalam konteks jiwa kenegarawanan ini yang dipertanyakan mungkin oleh publik bahwa Pak Jokowi perlu netral, perlu di tengah, perlu berjiwa negarawan, sehingga kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan persoalan politik. Baik. Nah, tetapi yang saya lihat mungkin publik membandingkan dengan katakanlah presiden sebelumnya, misalkan 2014 Pak SBY ketika pertama kali Pak Jokowi maju lah ya, mengatakan mungkin Pak SBY dulu dianggap di tengah, dianggap netral, tetapi kan seberapa besar di tengahnya, seberapa besar di netralnya, kita juga tahu di belakang layar itu gitu. Sehingga yang menang ketika itu Pak Jokowi, pihak yang bukan didukung oleh Pak Presiden, katakan seperti itu kan. Nah, saat ini begitu media sosial arusnya semakin kuat ya, memelototi katakanlah peran Presiden dalam konteks politik ya, dalam konteks dukung-mendukung, ya ini menjadi rame. Ya, oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks berpolitik sah, memang undang-undangnya membolehkan, tapi dalam konteks jiwa kenegarawannya mungkin itu dianggap Pak Presiden harus di tengah, harus netral. Baik. Inilah sebenarnya pilihan yang sebenarnya kalau kita objektif, kalau kita bisa membangun bangsa negara secara secara fair, tidak ada yang salah dari itu. Tetapi tadi kita mengingatkan bahwa ya saya secara akademis ya, sebagai akademis, sebagai pengamat ya, jiwa negarawan itu penting. Ya disitulah sebenarnya ada titik kalau saya bahasanya pembatas antara jiwa kenegarawanan dengan sikap dukungan itu. Baik, karena baik. secara politis nggak mungkin dong saya sebagai ayah lalu anaknya calonkan diri lalu tidak mendukung. Pasti akan mendukung. Itu naluriah sebagai ayah, sebagai seorang bapak. Tetapi dalam konteks sebagai presiden ini yang harus berjiwa negarawan. Nah, mampukah kemudian Presiden Joko Widodo memperlihatkan batas itu yang begitu tipis? Nanti mungkin Kang Ujang bisa berikan pandangan lebih lanjut lagi. Tapi Bang Habib, bagaimana kemudian melihat hal ini? Karena masyarakat ini sudah ribut, kalau Pak Jokowi sampai turun gunung, pastilah kemudian dukung anaknya, pasangan capres-cawapres nomor 02. Ya, kalau yang saya lihat masyarakat gak ribut ya. Justru masyarakat yang paling penting adalah sekarang ini substansinya apa? Substansinya bukan persoalan presiden boleh kampanye atau tidak, boleh mendukung atau tidak, karena itu sudah absolut boleh. Ya, substansi perdebatan saat ini adalah apakah presiden melakukan abuse of power atau tidak. Itu yang tidak boleh, itu kan abuse of power. Nah, kalau substansinya abuse of power, kita kan banyak best practice. Bahkan seorang presiden incumbent yang memiliki seluruh kekuasaan diperkenankan maju menurut konstitusi kita, maju kembali sebagai calon presiden di periode berikutnya. Kalau concern kita soal abuse of power, jauh lebih besar peluangnya presiden incumbent yang maju kedua kali untuk memanfaatkan segala posisinya untuk abuse, untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, daripada yang maju orang lain dan wakilnya anaknya. Secara logika kan begitu. Tapi kenapa kok sekarang kita ribut? Yang ribut ini kan kompetitor kebanyakan, gitu loh. Artinya kan kita nggak di ruang hampa. Nah, kita sudah bersepakat dalam konteks konstitusi, dalam konteks undang-undang, dalam konteks etik, tiga-tiganya kita sudah bersepakat bahwa boleh-boleh saja maju, tetapi yang nggak boleh itu abuse of power. Karena itu kita bikin pengaturannya secara detail. Ya. Tidak boleh pakai fasilitas negara dan sebagainya, harus cuti. Lalu di 547 tidak boleh melakukan kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. Itu yang menjadi parameternya. Kemudian ini regulasi. Ada penegak regulasinya, penegak hukumnya yang khusus spesifik di hukum kepemiluan, yaitu yang namanya Badan Pengawas Pemilu. Nggak puas dengan Bawaslu, ada lagi pengawasnya Bawaslu, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Masih lagi, kita perlu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan partisipasi publik untuk mengawasi tidak terjadi abuse of power. Undang-undang kita mengakomodir yang namanya pemantau pemilu di 411. Pemantau pemilu itu dulu nggak diatur. Sekarang diatur, dilembagakan, diperbolehkan, diregistrasi, difasilitasi oleh negara untuk melakukan aktivitas selama kepemiluan. Jadi semua itu asumsi, ya. Kalau misalnya presiden
ada anaknya ikut berkontestasi, pastilah mendukung anaknya. Oke. Tapi Ya. kan yang mendukung boleh dong. Itu kan pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia berpolitik menunjukkan sikap politik. Yang nggak boleh itu secara curang mendukungnya, melanggar aturan, gitu kan? Itu yang nggak boleh dengan mendukung dengan cara melanggar aturan, itu yang nggak boleh. Oke, Nah, kalau soal ini kan kita asumsi dan apa yang faktual. Oke. Kalau kita bicara yang faktual, kita bicara sekarang soal banyaknya kepala daerah yang udah dibilang Bawaslu sudah nyata-nyata jelas terbukti melakukan pelanggaran, ya kan. Kemudian yang sudah juga diproses di Bawaslu saat ini, ada yang mengerahkan Dharma Wanita untuk ikut senam bersama Ibu Capres, misalnya ada yang mengerahkan tenaga pendamping desa untuk yang dibawa Kemendes untuk menjadi tim ses, ada yang mengerahkan misalnya sosialisasi bina penempatan tenaga kerja, bina penta di bawah Kemenaker untuk sosialisasi salah satu paslon. Ini kan sekarang berproses. Kalau kami kan ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya apa sarananya? Kita bawalah ke Bawaslu. Baik. Kalau Bawaslu nanti misalnya kita lihat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, walaupun kami sudah menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami kuat, tetapi dinyatakan misalnya tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material, ya kami akan tempuh langkah berikutnya, Oke, baik. yaitu ke DKPP. DKPP, baik. Nah, ini ya yang menurut saya cara kita berpolitik dengan sehat. Oke, Kita nggak bisa bermain-main hanya dengan asumsi. Oke, Bang Habib. Semua itu harus faktual. Oke, Gitu loh. ya, jangan hanya berasumsi. Nanti pihak rival juga akan menjawab. Karena kalau tadi Bang Habib sudah mengatakan ada kok aturannya, ada kok batasan-batasannya. Apakah kemudian ini bisa menjamin tidak akan terjadi abuse of power dari pandangan sang rival? Nanti akan kita dengarkan setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Kita langsung lanjutkan perbincangan kembali. Bang Emrus, jangan asal berasumsi. Nggak perlu khawatir karena ada Bawaslu kalau memang mau melaporkan. Dan semuanya ini ada pagar-pagarnya kok bagi Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan keberpihakan ataupun juga ikut kampanye. Jadi tidak mungkin ada abuse of power. Bang Habib yang mengatakan seperti itu. Bagaimana Anda meyakininya? Baik, yang pasti bahwa secara aturan undang-undang apa yang dikatakan Pak Joko Widodo benar itu. Bahwa kebetulan kami juga mendiskusikan itu dan saya juga baca pasalnya itu. Ternyata bahwa boleh berkampanye, boleh berpihak gitu ya. Hanya saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ya. Dalam hal ini kalau misalnya kampanye ya cuti sajalah gitu nanti gitu ya. Dan kedua harus juga kita akui supaya di depan publik juga bahwa fasilitas negara yang dimaksud di situ juga harus kita clearkan. Saya baca undang-undangnya bahwa yang melekat pada dirinya pengawal itu tetap gitu ya. Kecuali yang tidak melekat pada dirinya. Jadi kalaupun dia kampanye, fasilitas negara yang melekat pada dirinya tetap bisa digunakan. Kata undang-undang demikian. Oke. Tetapi ada 3 hal yang kami soroti. Pertama dari sudut etis gitu ya. Menurut pandangan kami bahwa tampaknya kurang etis lah. Karena kenapa? Karena memang Joko Widodo presiden semua warga negara Republik Indonesia. Presidennya Pak Prabowo dan pasangannya tentu presidennya Ganjar dan presidennya Pak Anies gitu ya. Nah, karena ini presidennya Pak Joko Widodo dan presiden kita semua yang bertarung ini kan 3 untuk menjadi calon presiden untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapapun yang terpilih nanti itu kan untuk bangsa dan negara. Sementara Pak Jokowi sebagai presiden ini bicara etis gitu ya, adalah sebagai katakanlah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Pertanyaan, mana lebih kepentingan bangsa dan negara ketika dia netral dibanding tidak netral? Nah, karena memang 3 ini harus diberi kesempatan yang sama. Begitu yang pertama. Yang kedua, saya melihat soal kepantasan. Menurut kami kurang pantas begitu ya untuk menjadi ikut serta, apalagi yang calon ini ada putra beliau begitu. Sedangkan tidak ada pun putra beliau harusnya tidak bisa tidak berkampanye, apalagi ada. Justru kami berpendapat bahwa kalau memang anak-anaknya ikut seperti kalau memang sudah terjadi, itu lebih bagus lagi kalau dia netral, sehingga menangnya Gibran misalnya andaikan menang bukan karena dia ikut berkampanye, bukankah itu lebih elegan, lebih satria. Dan baru kemudian yang ketiga kami sampaikan bahwa alangkah baiknya juga ketika berkampanye nanti, andaikan Pak Joko Widodo menggunakan itu loh. Boleh jadi tidak menggunakan, beliau hanya mewacanakan secara peraturan. Bisa juga tidak menggunakan itu. Andaikan pun beliau menggunakan dan cuti dari pemerintahan, dari presiden, dan kekuasaan itu diberikan kepada wakil presiden tentunya, apakah itu 1 jam, 2 jam, dan sebagainya. Alangkah baiknya di awal kampanyenya, pernyataannya dia katakan bahwa semua aparat
pegawai negeri, militer, tentara, polisi harus netral dulu. Walaupun saya berkampanye. Dan di penutupnya juga dilakukan begitu. Jadi orang jadi tahu, oh ternyata saya sebagai pribadi loh, misalnya. Andaikan itu dilakukan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa silakan saja Pak Joko Widodo memberikan pilihan. Tetapi masih kami berkeyakinan bahwa Pak Joko Widodo tidak akan menggunakan itu. Kami berkeyakinan untuk itu. Karena kepentingan, itu? Karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kepentingan bangsa dan negara lebih baik beliau tidak menggunakan itu sekalipun undang-undang mengatakan begitu. Baru kemudian kita berpendapat bahwa alangkah baiknya Pak Joko Widodo juga di samping kami mengatakan secara etis, secara kepatutan dan kemudian menyampaikan seperti itu, alangkah baiknya Pak Joko Widodo juga menyampaikan bahwa siapa yang didukung secara konkret gitu ya. Gak apa-apa kalau memang dia mengatakan paslon nomor 2 yang didukung, silakan saja disampaikan nomor 2-nya atau nomor 3 yang didukung, boleh jadi loh. Karena menurut kami kami itu paslon nomor 3 berkeyakinan penuh melanjutkan pembangunan yang dibuat oleh Pak Joko Widodo dan tentu mengoreksi segala sesuatu yang perlu dipercepat. Apa Bang kepentingannya Pak Jokowi harus kemudian menyatakan secara pasti, secara jelas siapa yang didukung? Saya kira sampai sekarang belum. Betul. Ada apa secara kepentingannya? konkret. Kenapa harus seperti supaya itu? orang, beliau udah tahu yang didukung. Kalau saya melihat lambang nonverbal ya, belum secara definitif. Nah, kalau menurut saya itu perlu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu, oh Pak Joko Widodo arahnya ke sini misalnya mendukung ini. Gak apa-apa, terbuka saja kalau memang harus mendukung begitu. Walaupun kami mengatakan bahwa sejatinya tidak menyampaikan. Baru yang terakhir saya mau katakan bahwa harusnya Pak Joko Widodo juga mencek ucapannya selama ini sebelum diucapkan boleh katakanlah berkampanye atau mendukung. Apakah ada kata-kata Pak Joko Widodo perlu dikoreksi? Misalnya, coba dicek dulu di YouTube sudah beredar, tapi belum tentu benar itu ya. Artinya kami menyarankan Pak Joko Widodo mencek. Jangan-jangan dia pernah mengatakan bahwa pemerintah dari daerah sampai ke pusat harus netral gitu ya. Nah, kalau itu pernah diucapkan, tentu presiden harus netral. Artinya ada konsistensi dari omongan yang dulu sama omongan yang sekarang boleh. Tapi kalau itu misalnya ada dan itu beredar, saya belum tentu pasti bahwa yang beredar itu belum tentu benar ya, bahwa Pak Joko Widodo mengatakan bahwa semua aparat itu harus netral, termasuk pemerintah pusat. Oleh karena itu atas dasar itu, kalau itu benar tidak ada editingan, tidak hoax di situ sudah beredar, kami yakin Pak Joko Widodo tidak akan menggunakan. Karena kalau menggunakan itu berarti ada konsistensi pandangan yang sebelumnya dengan pandangan yang sekarang boleh berkampanye. Jadi perlu saya menyarankan Pak Joko cek dulu dah ucapannya sebelumnya, demikian. Baik, keyakinan Bang Emrus, Bang Habib bahwa Pak Jokowi tidak akan. Gini, soal video ya, saya di 2 stasiun TV dari semalam, video itu diputar-putar, tetapi memang teman-teman tidak cermat, menginterpretasikan apa yang disampaikan di 2 video yang dibandingkan. Di video yang awal disebut, itu kan di depan para kepala daerah, PJ kepala daerah. PJ dikatakan pemerintah nggak boleh berpihak, PJ ini berpihak, kalau tidak netral akan ditindak, ASN akan ditindak. Sudah sangat benar. Itulah yang diatur di pasal 280 ayat kedua tentang pejabat-pejabat yang dilarang untuk ikut berkampanye. Artinya kan harus netral. Nah, itu 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tetapi presiden, gubernur, wali kota tidak termasuk dalam pejabat yang dilarang ikut berkampanye. Kenapa? Karena presiden, wali kota, gubernur, bukan PJ ya, adalah pejabat yang mendapatkan jabatannya secara politik melalui proses politik. Itu sudah clear. Jadi kalau kita melihat ya sekilas saja, kalau kami ya, apalagi kami yang ada di DPR udah paham. Ini yang terjadi 2 hal yang berbeda dibanding-bandingkan seolah-olah sama kalau orang tidak detail ya, dan tidak melihat pasalnya. Jadi clear yang dimaksud di video awal itu memang orang-orang pihak-pihak yang dilarang untuk berkampanye. Tapi yang kedua Pak Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye jelas. Di 280 tidak ada larangan terhadap presiden, di 299 juga tidak ada larangan. Itu satu. Yang kedua ya, ini juga menjadi bahasan. Ketika banyak pihak mempertentangkan, ya ini bahasa saya mempertentangkan antara hukum dengan etika, konstitusi dengan etika, gitu kan ya. Kalau saya nggak begitu, konstitusi, hukum dan etika itu paralel. Ya. Kalau kita tidak taat konstitusi, kita tidak taat hukum, ya kita tidak beretika. Ya, tetapi kalau kita taat hukum, kita menghormati hukum,
menghormati konstitusi, itu kita beretika. Baik, dengan Penafsiran etika itu nggak boleh sepihak. Bagaimana coba standar etika saya, standar etika Pak Emrus, ya, standar etika teman-teman, ya, belum tentu sama. Sesuai dengan, apalagi kalau politisi. Kalau politisi, tentu standar etika yang disampaikan berdasarkan kepentingannya juga, masing-masing. Nah, di mana kita ketemu? Kita rumuskan yang namanya undang-undang. Undang-undang itu sebetulnya sudah banyak aspek di dalamnya, Mbak. Ketika kita merumuskan norma-norma pasal, itu banyak aspek di dalam, termasuk aspek etika juga ada. Sudah aspek sosiologis, aspek historis, ya kan, macam-macam nilai-nilai kita absorb, ya, kita masukkan ke dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan seolah-olah, ya, orang bicara etika bisa bicara apa saja dengan mengabaikan undang-undang dan konstitusi. Orang bilang misalnya secara etika tetapi dengan menginjak-injak konstitusi, dengan mengabaikan konstitusi, itu justru yang paling tidak etis. Apalagi orang memaksakan etika sesuai kepentingannya agar diterima sebagai sesuatu yang berlaku untuk umum. Nah, ini juga itu sangat tidak beretika. Seperti itu. Baik, Bang Boleh Emrus. Iya, silakan langsung saja. Menarik tentang etika ini. Kita harus bicara dulu etika itu etika berlaku khusus. Ada etika yang berlaku umum. Gitu ya. Betul kalau beliau mengatakan bahwa etika menurut kriteria dia dan kriteria bisa berbeda. Itulah yang disebut etika berlaku khusus. Tapi etika itu ada juga yang berlaku umum. Misalnya contoh, bukankah misalnya katakanlah umum secara di dunia ini ada etika relasi antar manusia? Itu paling tidak menghormati manusia lain. Walaupun pola menghormati berbeda-beda. Misalnya seperti itu. Nah, demikian halnya dengan ini. Kalau kita bicara katakanlah konstitusi, undang-undang dan lain sebagainya. Kalau kita bicara strukturnya, itu adalah lebih tinggi moral. Baru etika, baru undang-undang. Gitu ya. Kenapa? Bicara tentang undang-undang, ketika diturunkan menjadi undang-undang, ketika orang melanggar undang-undang adalah orang bersalah. Kalau tidak melanggar undang-undang, sekalipun itu turunannya dari etika, kata beliau, itu adalah orang benar. Jadi orang salah dan orang benar. Ketika orang melanggar etika, itu adalah orang baik dan orang buruk. Gitu ya. Maka kita lihat, misalnya Mahkamah Konstitusi, itu MK yang memutuskan apa? Bukan melanggar hukum. Gitu ya. Bukan melanggar undang-undang. Bukan melanggar konstitusi, melanggar etika. Maka diberikan sanksi adalah etika berat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bahwa ketika diturunkan kata konstitusi maupun undang-undang, itu sudah ada reduksi daripada makna etika itu sendiri. Oleh karena itu selalu di atas itu etika. Maka oleh karena itu, ketika orang tidak lagi bicara etika secara umum, saya kira hal yang perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena di dalam suatu relasi antar manusia, yang paling tertinggi itu adalah etika. Sebab manusia ingin disebut sebagai orang baik. Maka terus terang saya mengatakan, orang yang melanggar etika umum, gitu ya, misalnya seperti itu, maka itu lebih parah bebannya bagi daripada orang melanggar hukum. Undang-undang. Baik, silakan. Yang persoalan itu kan adalah ketika kita membuat standar etika secara subjektif, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Itu kan masalah. Makanya kita bersepakat dalam konteks negara demokrasi, semua kita tumpahkan dalam undang-undang. Makanya undang-undang itu mengabsorpsi, ya, mengambil nilai-nilai etika itu. Jangan dikira di undang-undang nggak ada etika. Ya. Bicara misalnya, etika itu apa? Apakah etika itu yang tertuang dalam lembaran kertas yang ditandatangani oleh Jimli Asidiki? Etika itu menurut saya nggak begitu. Etika itu ada di hati dan pikiran rakyat. Ya. Kalau misalnya, keputusan nomor 90 MK dinyatakan melanggar etika, rakyat pasti sudah menghukum kami kok. Rakyat menghukum Gibran. Faktanya setelah penetapan MK, surveinya Pak Prabowo dengan didampingi Mas Gibran itu melonjak, ya, bisa sampai 15%. Itu kan perlawanan rakyat terhadap apa yang diputus secara formil oleh MK. Nah, jadi absurd juga yang disampaikan oleh Pak Emrus gitu. Jadi nggak bisa kita paksakan dalam konteks ini yang berlaku umum, tapi kita turunkan ke kasus, kita harus menganalisanya dengan produk-produk konstitusi dan undang-undang. Nggak bisa. Ini tidak etis, tidak menghormati orang. Ya itu menurut Pak Emrus. Ya kan, menurut rakyat enggak kok. Menurut rakyat adalah gini. Dalam konteks misalnya kita tahu di Amerika Serikat saja, John McCain, ya, didukung George W. Bush waktu itu ketika melawan Obama. Isunya apa? Isunya keberlanjutan. Karena George W. Bush waktu itu kan berperang melawan setelah 9/11, ya,
Dia melihat memang harus keras terhadap teroris-teroris tersebut. Kalau enggak, Amerika bisa diserang lagi. Begitu juga Obama ketika dia mendukung Hillary Clinton melawan Donald Trump, ya kan? Bukan persoalan pribadi, kepentingan mereka secara partai sama-sama satu partai, tapi bagaimana visi misi gagasan membawa negaranya lebih baik yang selama ini sudah dilakukan bisa berlanjut. Nah, ini juga kita jangan sederhanakan. Misalnya Pak Jokowi, ya, katakanlah mendukung Pak Prabowo hanya karena gara-gara itu anaknya. Kita tahu, Pak Emrus tahu, Pak Jokowi orang yang sangat berintegritas. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Jokowi itu semua untuk bangsa dan negara. Jadi artinya legacy beliau, capaian-capaian yang beliau ingin, ya ini semua berlanjut supaya kita nggak dari titik nol lagi. Baik. Gitu. Stop sampai di situ, tahan dulu. Nanti Bang Emrus juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda. Termasuk kita lihat nanti pandangan dari Kang Ujang melihat seperti ini apa antara undang-undang dan juga etika yang diperbincangkan oleh dua narasumber lainnya. Saat lagi. Mantap. Kita lanjutkan perbincangan dan kita akan dengar bagaimana pandangan Kang Ujang kalau Bang Emrus tadi mengatakan kalau sampai Pak Jokowi kemudian mengikuti atau juga mendapatkan hak yang seperti ini begitu dilakukan mengikuti kampanye kemudian juga menunjukkan keberpihakan, di mana etikanya, nah di mana kepantasannya. Tapi undang-undang itu memang hal yang berbeda dikatakan oleh Bang Habibur Rahman. Silakan. Ya memang kalau kita bicara etika standarnya kan standar moralitas, standar kebenaran di sini. Tetapi memang standar moralitas kebenaran ini kan kalau kita tarik lagi lebih lebih fleksibel itu kan kepada aturan, pada ketentuan, pada legal formal hukum. Nah ini persoalannya. Oleh karena itu ya agak sulit kita memisahkan, misalkan tadi ya saya mengamati beliau berdua ya, untuk bisa menilai ini etika, ini aturan. Pasti ini akan bersama. Karena kalau misalkan begini, yang jelas begini, misalkan saya melanggar undang-undang, sudah tentu saya melanggar etika. Plus melanggar hukum. Nah itu. Tetapi memang kalau kita bicara etika sangat subjektif tadi. Yang ini ukurannya di situ. Kenapa? Karena mungkin saya misalkan dianggap sebagai pendukung pihak tertentu. Tentu akan menilai Pak Jokowi sebagai pihak yang tanda petik ya kurang pas. Karena dianggap tidak netral, dianggap memihak gitu ya, dianggap dukung-mendukung, itu dianggap bahwa tidak beretika, tapi dalam konteks yang lain tidak ada yang dilanggar. Baik dalam konteks mohon maaf ya aturan perundang-undangan maupun dalam konteks kalau saya melihat aturan umum lah, aturan kesusilaan yang bersama gitu. Nah, standarnya memang agak rumit kalau kita melihat batasan etika itu. Tadi sangat subjektif. Tetapi tadi yang harus kita lihat adalah standar kebenaran. Di situ yang harus dilihat. Tetapi kalau kita tarik lagi yang disampaikan oleh Bang Emrus itu perspektif yang kritis ya saya melihatnya. Kalau Bang Habib tentu perspektif yang formalitis. Ya ini tidak harus dibenturkan. Karena antara etika dengan aturan juga sejalan seiring. Nggak bisa juga kita memilah-milah. Oh ini aturan itu benar tapi dianggap tidak beretika kan sulit. Nah ini menurut saya ini yang harus kita objektif dalam konteks agar publik memang menyerap diskusi ini secara objektif agar nanti kita tidak salah. Dalam konteks itu ya perspektif-perspektif inilah yang sebenarnya harus mencerahkan publik di dalam diskusi TV One ini. Saya melihat memang tadi batasan etika, nilai, lalu moralitas, aturan perundang-undangan agak sulit. Karena undang-undang yang kalau saya menilai ya kalau saya dosen lah, mungkin dosennya bukan dosen etika, memang dosen fisip. Tetapi kalau kita menilai dari etika ya standarnya standar kebenaran saja, standar kebaikan. Dan kalau kita lihat ya saya melihatnya merujuknya kepada legal formal hukum. Kalau memang melanggar undang-undang ya di situ melanggar etika juga plus melanggar pidana kan begitu. Saya sih melihatnya begitu Mbak Putri. Kang, dengan batasan-batasan yang ada tadi diberikan informasi juga oleh Bang Habib, bagaimana kemudian jaminan dari Pak Jokowi ini tidak akan melakukan abuse of power? Ya sebenarnya kita awasi bersama ya. Kita sudah banyak melakukan pemilu ya pasca reformasi gitu dengan katakanlah ya Presiden Ibu Megawati 2004 katakanlah ya, lalu Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi ya sekarang 2 kali. Ini kan ada pengalaman. Oleh karena itu pengalaman ini kita ambil gitu loh. Nah saya melihat begini, Pak Jokowi tentu ingin memiliki legacy yang baik di mata publik. Katakanlah hari ini tingkat kepuasannya 75%, ada yang mengatakan 73 ya. Agak sedikit menurun.
Tetapi saya melihatnya karena banyak kritikan dari publik, dari masyarakat terkait banyak hal, maka Pak Jokowi juga tidak akan sembrono dalam konteks dukung-mendukung itu, dalam konteks kampanye itu, karena ingin memiliki legasi yang bagus, yang baik ketika landing di Oktober 2024. Baik. Maka tadi di mana misalkan Pak Jokowi abuse of power, ya kita pantau bersama. Oke, Kita punya oke. parlemen. Kita punya rakyat Indonesia semua atau yang jago IT gitu ya. Semua kita bisa pantau dan hari ini ada era media sosial di mana kita bisa lihat kecurangan itu secara nyata dan secara jelas. Baik, Nah, baik. disitulah kalau Pak Jokowi misalkan akan bermain, akan abuse of power, kan politisi sama-sama tahu itu, sama-sama punya kartu. Oke. Oleh karena itu kita awasi bersama agar nanti pertarungan pilpres itu menjadi adil. Ini yang baik. kita inginkan. Ya, Bang Emrus, pengawasan dari masyarakat secara bersama. Kemudian juga kita mengetahui Pak Jokowi pasti ingin sekali meninggalkan legasi yang bagus, sehingga kemudian tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan mengenai hal ini. Baik, saya pikir kalau memang tujuannya adalah bagaimana Pak Joko Widodo meninggalkan legasi yang baik secara demokrasi dan secara satria, alangkah baiknya beliau tidak berkampanye untuk salah satu kandidat. Gitu ya, diserahkan saja dan sekaligus memang menguji bahwa kemenangan salah satu kandidat bukan karena dia. Jadi kalau salah satu kandidat nanti menang bukan karena saya, memang karena rakyat yang mendukung kan begitu atau memilih, itu jauh lebih baik. Baru kemudian kalau bicara misalnya katakanlah etika tadi, saya kira saya setuju kalau memang kita bicara undang-undang including di situ sudah ada etika, tetapi sudah ada reduksi. Ketika kita masukkan ke pasal demi pasal, sebenarnya kita sudah turunkan etika itu pada level yang operasional. Maka undang-undang itu jangan misalnya disebut jangan pasal karet. Artinya lebih operasional, lebih terukur. Sementara standar etika itu lebih tinggi. Misalnya contoh, bukankah kita harus menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua dengan kita? Dengan lambang komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam kita berkomunikasi kepada orang lain yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Orang yang katakanlah memperoleh gelar profesor misalnya, tidak boleh kita katakan bahwa karena profesor maka saya tidak menjelaskan. Tidak boleh begitu. Oleh karena itulah maka saya berpendapat bahwa etika itu bisa kita lakukan dengan berrelasi dengan manusia lain. Belum tentu diatur pada level undang-undang. Karena kalau semua diatur dengan undang-undang, ribuan pasal yang bisa kita lahirkan. Tetapi ketika kita berbasis kepada etika, misalnya kita ambil salah satu etika kita ukurannya Pancasila. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Supaya kita beradab, hormatilah orang yang lebih tua dengan kita. Baru kemudian adalah hormatilah orang yang memperoleh gelar profesor misalnya seperti itu gitu ya. Tetapi dalam konteks berdebat, kita harus egaliter. Pandangannya yang kita kritik bukan berarti menyebut salah satu katakanlah status sosial tertentu, nggak boleh dalam suatu diskusi apapun namanya. Oleh karena itu kita harus selalu mengedepankan etika. Baru kemudian adalah satu hal yang perlu kami sampaikan. Saya kira ini perlu ditiru oleh teman-teman menteri bahwa Mahfud MD merencanakan mungkin dalam waktu dekat akan mengundurkan diri supaya apa? Supaya memang tidak menggunakan fasilitas negara tersebut. Oke. Nah, oleh karena itu bisa ditiru andaikan nanti Mahfud MD konkretnya mengatakan itu nanti karena sudah dikatakan kan itu diwujudkan nanti pengunduran diri, kita mengharapkan semua menteri-menteri yang menjadi bagian dari pemenangan pemilu jadi tim sukses dan lain-lain sebagainya termasuk Pak Joko Widodo ketika kampanye mundur sajalah dari jabatannya kan begitu. Baik Bang Emrus, terakhir menutup silakan Bang, terakhir. Jadi lagi-lagi kalau soal etika kan akhirnya kan subjektif. Misalnya tadi contoh debat cawapres yang disebut Pak Emrus. Ya. Ketika Gibran karena profesor saya nggak sebutkan. Menurut beliau nggak etis. Tapi menurut saya sangat etis. Justru ada penghormatan terhadap profesor. Terhadap orang yang lebih tua, yang punya gelar profesor. Nah, dia sudah punya gelar profesor, kalau saya jelaskan malah saya dianggap tidak menghormati. Pasti kami berkelahi sampai selesai, nggak ada yang menang kalau kayak begitu. Makanya dalam negara yang namanya republik, kita ketemunya di mana? Di parlemen. Di parlemen itu tempat kita berbicara, bertemu. Parlemen itu apa yang kita lakukan? Merumuskan undang-undang. Jadi jangan remehkan undang-undang. Karena namanya manusia, selagi dia berbentuk manusia, dia adalah makhluk yang subjektif. Tapi ketika di parlemen, disitulah kita berbicara. Kepentingan Anda, kepentingan saya kita pertemukan, kita rumuskan dalam pasal-pasal. Dan barulah itu yang bisa menjadi pegangan. Kalau etikanya siapa? Nah itu dia. Kemudian misalnya soal mundurnya Pak Mahfud lagi-lagi nih. Kalau orang itu kan kalau puasa biasanya itu dari sebelum azan subuh puasa, ya. Bukan mulainya setelah asar udah mau maghrib baru puasa. Ini kan sudah ada 72 hari.
kalaulah misalnya rangkap status itu kita label sebagai sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak beretika, ini sudah ke hari ke-73 tepatnya, Prof. Mahfud merangkap status. Jadi sudah melakukan 73 hari dalam situasi yang negatif. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya menurut saya itu dia. Kalau soal mundur nggak mundur, kembali ke Boleh sedikit persoalan ya? masing-masing. Sedikit Mungkin ya ada persoalan kesehatan, Oke, Bang Habib. persoalan stamina yang nggak cukup, atau merasa malu diberi skor 5 oleh capresnya sendiri. Oke, Gitu loh, baik. penegakan Singkat hukum. saja, Bang Nus. Jadi Terakhir ini artinya, sudah. artinya bahwa kalaupun misalnya dia juga bersoal sudah berapa hari seperti itu, karena melihat dinamika yang terjadi, Oke. maka Ya, ada apapun. keputusan yang dibuat Alasan seperti ada, itu. Ada tapi rakyat artinya bisa itulah yang menilai. dibuat. Betul, rakyat sudah Oke. menilai. Karena Alasan kan memang bisa dibikin. karena memang kita lihat Tapi dinamika yang politik 72 sehingga berbanding 24 mengajukan loh. usulan 3/4 tersebut. loh. Sudah Begitu. menikmati Baru yang 3/4 terakhir saya mau baru katakan. ngomong saya mau puasa. Mengenai puasa saya bisa Nggak bertanggung jawabkan. fair. Iya, iya. Itu tidak apple to apple. Puasa is Oke, puasa, Bang Nus. religius. Ini soal politik, tidak boleh kita campurkan. Namanya analogi itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita Tapi bandingkan supaya memudahkan sesuatu yang pemahaman. apple to apple, Ya, apple to apple. bandingkanlah air dengan air. Jangan Oke, bandingkan baik, air Bang. dengan besi. Baik, Bang Emrus, Bang Habib, terima kasih tentunya. Semoga perbincangan kita ini juga menjadi masukan untuk masyarakat sebelum nanti menentukan hak pilihnya. Oke, pas. Sebelum subuh. Itu benar Bang Habib. Kang Ujang juga terima kasih sudah memberikan pandangan politiknya. Dan pemirsa, kami juga berikan informasi kepada Anda bahwa sebenarnya kami sudah mengundang perwakilan dari pasangan 01, Bang Refli Harun, awalnya menyetujui untuk bisa bergabung dengan acara kami dan juga ikut memberikan pandangannya, tapi hingga dialog ini usai, kami tidak bisa menghubungi Bang Refli untuk bisa mengajak bergabung dalam perbincangan ini. Yang pasti perbincangan ini juga bisa menjadi bekal Anda, karena kami kabarkan, Anda putuskan. Kami akan kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya setelah jeda.